Oke, saya hapus dulu ya. Oke, ini keterangannya. Gagal induksi satuannya volt, kuat medan magnet Tesla. Kalau flux itu Weber, L panjang kawat, satuannya meter, V velocity kecepatan, satuannya meter per second. Nah, ini coba hitung sendiri nih dari rumus ini. Coba hitung yang sebentar, yang ini. Oke. Nah, coba hitung. Oke, Kak. Yang ada gerbang sepeda yang L 6 cm. Medan magnet homogen. Kecepatan V 12 meter per second. B-nya 5 Tesla. Induksi 5 dikali 12 60 60 kali 6 36 360 kali 10 min 2 3,6 volt, Kak. Oke, 3,6 volt. Oke, 3,6 volt. Nah, ini Kecepatan bila hambatan. Oh, ada hambatan. Ya, nanti langkah pertama kamu hitung dulu induksinya. Pakai rumus tadi. Kemudian udah dapat nih berapa volt misalnya. Kemudian nanti dicari arusnya pakai hukum Ohm, V per R, atau V-nya kan, voltnya kan adalah gagal induksi. Nah, coba cari pakai rumus ini. Cari induksi dulu. Jadi 2 dibagi 5. 0,4, Kak. 0,4 ampere. Berarti induksinya itu 2 volt. Oke, 2 volt. Berarti nanti 2 dibagi 5 ya, 0,4. Oke. Kecepatan. Ya, 2 lagi. 0,4 volt. Oh ya, di sini ada yang mau diterangin. Tadi saya stop share dulu. Ini ada arah sebenarnya, sebentar. Arah arusnya. Oke, Kak. Ntar saya cari dulu soalnya, lupa nih naruhnya.
induksi elektromagnetik. Induksi mana ya induksi? Oke, ini dia. Saya share screen. Oke. Nah, coba dicari dulu, kecuali yang ini, yang saya centang itu nggak usah. Oke. AB dulu deh. A sama B. Dasar GGL induksi. Iya. Tentang oke. Induksi sama dengan lalu saya tidak akan menerima 0,5 dikali 0,02 V-nya 2. Nah, kali 2 3 1 ini 3. Oke, jadi 0,2. Ini kali 2 10 kali 2 20. 1 2 3. Oke, Kak. Yang A 0,02 volt. Yang B 1 ampere ya. Yang B belum kuat arus yang mengalir pada kawat. Oh, ada itunya ya, ada ohmnya. Tinggal dibagi 2. Oh, 1 berarti. Ya, Kak, benar. 1 ampere. Nah, di sini arahnya perhatikan di sini, V-nya ke kanan. Benar. Ke kanan. Terus ingat gaya Lorentz itu berlawanan dengan arah V. Selalu seperti itu, berarti F-nya ke kiri. Nah, yang titik-titik ini adalah arah medan magnet. Arah medan magnetnya keluar. Anggap ini keluar. Apalannya gini. Masih pakai gaya Lorentz kemarin, berarti telapak tangan ke kiri, 4 jari medan magnet ke arah kita, arah pembaca, jempolnya ke atas. Jempolnya ke atas, telapak tangan ke kiri. Berarti arah arusnya ke atas, ini arah arus. Nah, atau ini arah arus ke atas. B-nya. Iya, B-nya kemana berarti, Kak?
keluar. Keluar. Iya, yang titik ini. Arah arus dari Q ke P di batang itu. Ini B. B-nya keluar. Jadi jempol ke atas, B keluar, jempol ke atas. Kebalik, deng. Sorry. Ke bawah kali ya? Ke bawah, ya benar. Ya, bisa berarti. Ya, telapaknya ke kiri, B-nya ke kita, jempolnya ke bawah, benar. Iya. Jadi arah arusnya ke bawah. Keluar. Jadi nanti arah arusnya muternya kayak gini nih. Arah putarannya kayak gini. Berlawanan. Iya, berlawanan arah jarum jam. Ke sana muternya. Searah jarum jam. Oh. Ya, searah Kan jarum bukannya jam. B-nya keluar ya, Kak? B-nya I, B, F. Oh. Itu kalau sebentar. Arah arus dari P ke Q benar. Oh enggak. Kalau ini kan arus bolak-balik nanti hasilnya. Jadi nggak berlaku untuk yang ini arus arah itu. Jadi kuat arus yang mengalir pada kawat PQ 1 ampere arah arus dari P ke Q ke bawah. Kalau misalnya pakai yang jempol, kan ini kan arah arusnya searah jarum jam. Ini nggak berlaku untuk yang arus arah. Terus gaya potensial antara titik P dan Q lebih tinggi seperti air. P lebih tinggi dari Q. Kalau P lebih besar berarti nanti arahnya ke bawah. Gaya Lorentz, rumusnya masih ingat ke gaya Lorentz? F sama dengan mu itu ya, mu nol. Oh bukan, ini gaya Lorentz. BIL. Oh. Gaya Lorentz pada kawat. Sin alpha. Nah, ada B, ada I, ada L, panjang L itu panjang kawat nih. Panjang kawat PQ, arah gaya Lorentz berlawanan dengan arah V, benar. Daya itu bisa pakai rumus V kali I ya kali sama I. ya. Itu pokoknya untuk menentukan arah putarannya pakai rumus ini aja. Yang I, B, F ini I-nya.
Oke, untuk yang lain sama aja soalnya. Kita balik ke slide tadi. Nah, ini aplikasinya. Tadi udah dijelaskan di awal. Halo? Iya, Kak. Oke. Ini tadi udah dijelaskan di awal aplikasi induksi elektromagnetik, generator. Ini udah teknis banget. Ini cuma pengetahuan doang. Ada yang berputar disebut rotor. Ini kumparan kawat yang memutar. Ada yang bagian diam itu namanya stator. Ini magnetnya diam. Oke. Ini sama tadi aplikasi induksinya ya, mempercepat putaran, memperbanyak lilitan, menggunakan magnet yang lebih kuat. Tambahannya menggunakan kumparan pada inti besi lunak. Jadi di dalam di antara kumparan ini ada besi di sini supaya menghasilkan listrik yang lebih banyak. Oke. Bedanya AC dan DC itu Sikat karbon, kumparan. Nah, dia bolak-baliknya kayak gini gelombangnya. Atas bawah. Ini voltnya. AC, Kak. Iya, ini AC. Ini ada yang namanya E maksimum. Terus ini yang di sini E minimum. Jadi bentuk gelombangnya seperti ini, minimum, maksimum, minimum. Bolak-balik ya, ke arah positif, ke arah negatif. Gitu. Satu lagi yang di sini ada bentuk gelombang. Nggak ditulis lagi, nggak ada gambarnya, lupa. Gambarnya tadi, Bu. Nah, kalau DC itu seperti ini. Jadi cincinnya terpotong. Nanti gelombangnya kayak gini. Karena yang tanda gini, strip ini, karena dia terpotong nih. Ya. Nah, ini searah. DC. Karena DC. Namanya komutator atau cincin belah. Ya, terbelah cincinnya ini. Ini magnet, stator, ini rotornya yang berputar, ini inti besinya. Itu untuk bedanya AC/DC. Nah, ini dinamo sepeda. Oh, ini nggak jalan. Oh, ini jalan. Nah, kayak gini. Jadi rotornya itu magnetnya. Besinya. Yang stator yang diam itu magnetnya. Magnetnya dililitin sama si kumparan. Nah, ini akan menghasilkan listrik. Ini dalam bagian dalam dinamo. Berarti yang gerak tadi apa, Kak? Yang stator? Rotornya. Oh, rotor rotari. yang gerak. Rotar, dari kata rotari, berputar. Oke. Magnet, besi, kumparan. Jadi dia pakai dua magnet.
Ada roda, sumbu, magnet, inti besi, dililitkan kumparan, magnet yang berputar. Kalau yang tadi kan magnetnya diam, generator. Kalau yang dinamo ini magnet yang berputar. Oke, ya. Pada generator adalah magnet, statornya kumparan. Ya tergantung penggunaannya juga sih. Ini pembangkit listrik tenaga uap nih. Jadi nanti uap air kan air itu dipanaskan, uapnya akan namanya uap itu kan karena massa jenisnya ini ringan, dia akan bergerak menuju posisi kesetimbangan atau ibaratnya uap itu kalau dilepas dia akan bergerak ke atas karena dilarikan ke pipa, dia akan bergerak mencari ruang terbuka. Nah, dia akan memutar si turbin ini sebelum dia keluar ke sini. Nah, putaran turbin ini nanti menghasilkan listrik, intinya gitu. Oke. Ini PLT. Sama juga pakai air nih. Di sini air nih. Air ini ada blade itu kayak kipas angin itu loh, namanya apa ya? Blade itu kipasnya. Nah, dia akan memutar kipasnya menghasilkan listrik. Jadi besar kecilnya arus tergantung dari aliran airnya. Sama juga nuklir juga sama, dia fungsinya nuklir untuk memanaskan air. Tapi nuklir itu bahayanya menghasilkan sisa ampas ya, sampah nuklir yang harus diolah karena dia bersifat radioaktif. Sama juga ini turbin, boiler, air dipanaskan, nanti uapnya ngalir melalui turbin, nah diputar akan menggerakkan si magnetnya sebelum udaranya terlepas keluar. Ini juga sama, prinsipnya sama, pokoknya mencari usaha untuk menggerakkan, memutar magnetnya, rotornya. Prinsipnya sederhana kayak gitu. Oke, terakhir ini trafo. Listrik dari PLN kan besar tuh, sampai ratusan ribu volt. Iya, benar. Namanya tegangan tinggi, high voltage. Kalau dialirkan ke rumah kan harus diturunkan dulu. Jadi 900 volt, 1200 volt supaya ya tiap rumah kan penggunaannya kan nggak sampai ratusan ribu volt. Benar. Nah, untuk itu dibutuhkan trafo, penurun tegangan. Sebenarnya trafo itu bisa menurunkan tegangan, bisa menaikkan tegangan. Oke. Trafo. Ini ada 2 lilitan, primer, sekunder. Nah, bedanya adalah kalau sekundernya lilitannya lebih sedikit, berarti dia akan menurunkan tegangan listrik. Logikanya kalau lilitannya banyak, tegangannya tinggi, lilitannya sedikit, makin sedikit pula tegangan listrik yang dihasilkan. Jadi kayak gitu. Ini namanya step down, menurunkan tegangan. Down itu karena sekundernya lebih dikit. Nah, ini prinsipnya kayak gini. Nanti baca aja prinsip. Nah, ini dia tadi. Step down itu sekundernya lebih sedikit, step up sekundernya lebih banyak. Bedanya itu. Kita berarti nanti ke sekundernya aja gitu kan? Iya. Contoh yang step up transformer itu raket nyamuk. Nah, itu kan dari
6 volt atau 9 volt bisa menghasilkan listrik yang besar. Nah, kalau dipegang tangan dia akan nyetrum. Nah, itu contoh raket nyamuk. Step down contohnya ya charger HP. Oke, keterangannya dilihat dari lilitannya ini. Rumusnya itu, nah ini dia rumusnya. Jadi tegangan sebanding dengan lilitan. Tetapi arusnya berbanding terbalik. Arusnya, kalau sekundernya lebih sedikit, arusnya malah lebih banyak. Nah, gitu. Ya benar. Karena ini berbanding terbalik. Oke. Awalnya nah coba ini kerjakan yang soal ini. Saya tulis dulu rumusnya. Tadi rumusnya itu adalah VP per VS. Yang ini. VS. Jangan V1, V2. Oke, kerjakan yang ini yang kosong-kosong diisi. Oh, jadi Pi-nya itu gimana, Kak? Pi-nya maksudnya Pi sama S apa, Kak? Oh, primer sekunder. Ini kalau misalnya N1, ini anggap aja yang primernya. Yang 2 itu sekundernya. Oh, iya. Oke. Pi, VS, MP, NS, IP. VP-nya VS-nya sama dengan NP-nya 100. Bagus. 100X. 100. X sama dengan 200 dibagi 100. Jadi 2. V2, 2. Oke. Iya. Yang satunya lagi berarti VP-nya 4. VS-nya 8. Kemudian NP-nya 400. Ini ada 800. N2-nya berarti 800, Kak. Oke, 2 volt dan 800. Oke. Yep. Dan terakhir itu dayanya, daya primer sama dengan daya sekunder. Daya primer itu tadi rumusnya I, ya, yang GGL kali I ya, Kak? Iya,
GGL kali I karena pakai primer, ya tambahin aja primer di sini. Benar. Atau bisa diganti GGL-nya dengan tegangan, sama aja satuannya volt juga. Yep. Oke. Ini V kali I, karena yang ditanya daya sekunder ya tinggal tambahin sekundernya. Oke. Oke, sampai sini dulu aja ya, sampai trafo dulu. Oke, Kak. Nanti Siap. kalau aplikasi trafonya nanti aja deh, tinggal teknis kayak tadi aja, generator cara kerjanya gimana, terus aplikasi di industri apa. Oke, tinggal 1 menit lagi. Siap, Kak. Oke, Kak. Ya. Oke. Ada pertanyaan nggak sampai sini dulu? Jelas, Kak. Hari ini jelas, sudah paham semua. Oke deh. Oke, Kak. gitu aja ya. Ya, Terima makasih kasih banyak, Kak. Zafran. Iya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.